Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah inisiatif atau program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen pelajar terhadap Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6 dimensi profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Penguatan proyek profil Pancasila diharapkan untuk menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 M 2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang secara terpisah dari intrakurikuler. Tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancang proyek penguatan profil Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Yang kedua, kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik, yang dimana ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses pembelajaran secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai dengan minatnya. Yang terakhir yaitu eksploratif, yang dimana berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry baik terstruktur maupun bebas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama, untuk satuan pendidikan yang dimana menjadi sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan menjadi sebuah organisasi yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu untuk pendidik, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan yang jelas, dan mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi. Dan yang ketiga yaitu untuk peserta didik, mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks
dan mengasah inisiatif dan partisipasi untuk merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema jenis pekerjaan dapat ditinjau dari mata pelajaran IPS, matematika, IPA, bahasa, dan seni. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sesuai sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Pada pendekatan pembelajaran tematik, program pembelajaran disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari satu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Model pembelajaran IPS yaitu yang pertama, model integrasi berdasarkan topik, yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama, yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan. Penerapan pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, tujuan pembelajaran IPS di SD. Tujuan dari proses pendidikan di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang, dan memahami tuntutan lingkungan, serta dapat merencanakan masa depan, mengenal serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya. Tujuan akhir pendidikan dasar adalah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang dapat membangun dirinya sendiri dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa, mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tingkat, dan mampu hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Perencanaan pembelajaran tematik. Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahapan perencanaan pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan pembukaan atau awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.